Sejarah Kabupaten Banyumas. Permata Jawa Tengah dengan budaya yang kaya. Kabupaten Banyumas adalah sebuah wilayah yang menarik dengan sejarah yang kaya dan budaya yang unik. Banyumas dikenal dengan ciri khas bahasa ngapaknya. Kota ini juga dikenal dengan keindahan alamnya dan memiliki harta bersejarah yang menarik untuk dijelajahi, seperti Kota Lama Banyumas. Banyumas berada di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kota Purwokerto. Dikenal dengan julukan Kota Ngapak. Julukan ini bukan tanpa alasan. Masyarakat Banyumas memiliki ciri khas dalam berbahasa, yaitu menggunakan dialek Ngapak. Dialek ini merupakan ragam dari bahasa Jawa yang digunakan oleh masyarakat Banyumas dan menjadi identitas yang melekat kuat pada mereka. Dengan demikian, julukan Kota Ngapak mencerminkan keunikan dan kekhasan budaya bahasa yang dimiliki oleh masyarakat Banyumas. Kabupaten Banyumas memiliki luas sekitar 1.335,30 km persegi. Wilayah ini terdiri dari berbagai jenis lahan, mulai dari dataran rendah hingga pegunungan, dan memiliki struktur yang beragam, termasuk lembah sungai Serayu untuk tanah pertanian, dataran tinggi untuk pemukiman dan pekarangan, serta pegunungan untuk perkebunan dan hutan tropis yang terletak di lereng Gunung Slamet sebelah selatan. Asal-usul nama dan sejarah Banyumas. Nama, Banyumas, memiliki cerita yang erat kaitannya dengan cerita rakyat setempat. Konon, nama Banyumas berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu banyu, yang berarti air, dan mas, yang berarti emas. Menurut legenda, wilayah di sisi selatan Gunung Slamet ini sempat dilanda kemarau panjang. Setelah diguyur hujan lebat, warga menyambutnya dengan sukacita. Momen ini kemudian diabadikan dalam nama Banyumas, yang bisa diartikan sebagai air emas, melambangkan kegembiraan dan harapan baru bagi masyarakat setempat. Kabupaten Banyumas, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, memiliki sejarah yang kaya dan menarik. Kabupaten ini didirikan oleh Raden Djoko Kahiman, yang kemudian menjadi Bupati pertama Banyumas dengan julukan atau gelar Adipati Marapat, Adipati Merapat. Raden Djoko Kahiman adalah sosok yang dikenal berjiwa kesatria dan rela berkorban. Menurut sejarah, Raden Djoko Kahiman diangkat menjadi Adipati Wirasaba VII oleh Sultan Pajang. Setelah menjadi Adipati Wirasaba VII, Raden Djoko Kahiman membagi daerah kekuasaannya menjadi 4 wilayah. Keempat wilayah tersebut yaitu Banjar Pertambakan yang diberikan kepada Kiai Ngabehi Wirayudo, wilayah Merden, Kiai Ngabehi Wirakusumo, dan Wirasaba, Kiai Ngabehi Wargawijoyo. Sedangkan Raden Djoko Kahiman kembali ke Banyumas membangun pusat pemerintahan baru. Kabupaten Banyumas berdiri pada tahun 1582, tepatnya pada hari Jumat Kliwon tanggal 6 April 1582 Masehi, atau bertepatan dengan tanggal 12 Robiul Awal 990 Hijriah. Tanggal tersebut bertepatan dengan momentum Raden Djoko Kahiman yang diangkat menjadi Adipati Wirasaba VII oleh Sultan Pajang saat itu. Raden Djoko Kahiman juga dikenal sebagai Adipati Merapat, karena membagi wilayah kekuasaannya menjadi 4. Hal ini mencerminkan kebijaksanaan dan kepemimpinan Raden Djoko Kahiman dalam mengelola wilayah kekuasaannya. Dengan demikian, Raden Djoko Kahiman dan sejarah berdirinya Kabupaten Banyumas mencerminkan kekayaan sejarah dan budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Banyumas. Kedua hal ini menjadi bagian penting dari identitas dan warisan budaya masyarakat Banyumas. Legenda dan cerita rakyat Banyumas. Banyumas, sebuah kabupaten di Jawa Tengah, Indonesia, kaya akan cerita rakyat yang telah turun-temurun diceritakan oleh masyarakatnya. Salah satu cerita rakyat yang paling terkenal adalah tentang misteri hujan di Selarong. Konon, suatu hari ada seorang pria berkuda yang datang ke daerah Selarong. Pria ini bukanlah penduduk setempat dan tindak tanduknya mencurigakan masyarakat. Masyarakat merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan pria tersebut, sehingga prajurit praja daerah itu memutuskan untuk menangkap pria tersebut dan menjebloskannya ke penjara.
Tak lama setelah pria tersebut dipenjara, daerah Selarong dilanda kemarau panjang. Sumur dan mata air yang ada mengering, membuat kehidupan masyarakat menjadi sangat sulit. Mereka hampir putus asa, karena air adalah kebutuhan pokok yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat pria asing itu masih berada di penjara, tiba-tiba muncul awan tebal di langit Selarong. Beberapa saat kemudian, hujan pun turun. Kejadian ini seperti sebuah mukjizat bagi masyarakat Selarong yang sedang dilanda kemarau. Cerita rakyat ini menjadi bagian dari warisan budaya Banyumas dan mengajarkan nilai-nilai penting kepada masyarakat, seperti kepercayaan terhadap takdir dan keajaiban, serta pentingnya menjaga keharmonisan dengan alam. Cerita ini juga menjadi bukti betapa kaya dan beragamnya cerita rakyat di Banyumas, yang mencerminkan kehidupan dan kepercayaan masyarakatnya. Peninggalan sejarah di Banyumas. Banyumas memiliki berbagai peninggalan sejarah, seperti Benteng Pendem, merupakan benteng peninggalan Belanda yang dibangun pada abad ke-19. Selain itu, ada juga Museum Purbakala Banyumas, merupakan museum yang menyimpan berbagai koleksi benda-benda purbakala dari berbagai zaman. Banyumas adalah permata yang tersembunyi di Jawa Tengah, dengan sejarah yang kaya dan budaya yang unik. Dengan peninggalan sejarahnya yang menarik dan cerita rakyatnya yang kaya, Banyumas adalah tempat yang harus dikunjungi bagi siapa saja yang tertarik dengan sejarah dan budaya Indonesia. Demikianlah kisah ini diceritakan dari rangkuman beberapa sumber. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa.